Amin. Silakan Khotbah di duduk. channel ini adalah untuk Kok suaranya hilang? peristiwa itu hanya kebetulan saja. Bagi yang tidak berminat, sebaiknya di-skip. Khotbah di channel ini adalah untuk mendidik umat Tuhan. Jadi, bukan untuk menyerang pihak manapun atau siapapun. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu hanya kebetulan saja. Bagi yang tidak berminat, sebaiknya di-skip aja. Baik, selamat pagi. Shalom semuanya. Ya. Disclaimer ini penting kita tampilkan. Sebab selama ini banyak yang menyerang, salah mengerti, salah paham, ya. Khotbah ini tidak untuk menyerang siapapun, tapi untuk mendidik umat Tuhan. Bagi yang tidak berminat ya silakan di-skip saja. Kan begitu ya? Nah, baik. Pagi ini tema besar kita adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini, nanti dibagi di pagi hari ini subtemanya adalah awal mula. Mula-mula. Subtema kedua nanti berkenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sering mendengar kata takut akan Tuhan. Sering sekali. Tema ini memiliki kedalaman makna. Makna teologis maupun makna praktisnya, prakteknya. Sebab segala sesuatu yang sebagus apapun pengertiannya, kalau tidak ada prakteknya, percuma. Ya. Kata takut di Alkitab memiliki makna yang beragam, tergantung konteksnya. Ingat kalau baca Alkitab, ada suatu istilah tidak bisa semua artinya pasti ini, pasti itu, bukan. Tergantung konteksnya. Contohnya dalam bahasa Ibrani ada kata yare. Yare itu artinya, kita baca dulu di Mazmur ya. Mazmur 33 ayat 8. Mazmur pasal 33 ayat 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Di sini dipakai kata, akar katanya yare. Yare itu artinya bisa takut, gentar, tapi bisa juga kagum. Atau rasa hormat, itu yare. Tergantung konteksnya. Jadi takut itu bukan takut ketakutan itu, bukan. Beda ya. Kalau dalam perjanjian baru ada kata phobos. Phobos itu rasa takut literal, benar-benar takut. Tapi bisa juga hormat dan takut. Itu beda. Ya. Itu beda, Saudara. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 31. Kisah Rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria, artinya seluruh Israel, berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Inilah jemaat mula-mula. Takut akan Tuhan. Gereja mula-mula. Takut akan Tuhan. Pilar pertama GMM, gereja mula-mula, adalah takut akan Tuhan. Kalau ada yang tidak takut akan Tuhan, di-skip saja ya. Jangan datang lagi. Sebab percuma. Ini pilar pertama, gereja mula-mula. Takut akan Tuhan. Hari ini kita bahas apa itu. Selama ini kita mengerti sih, takut akan Tuhan, takut gitu. Bukan itu. Harus mendalam kalau mengerti itu. Ya, ingat ya, yang pertama takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa lagi, mulai hari ini. Tiang pertama, takut akan Tuhan. Itulah tiangnya GMM, gereja mula-mula. Dan mestinya semua umat Tuhan dimanapun berada. Ya, takut akan Tuhan ini kita bisa temuin dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Banyak orang miss di situ, tidak melihat hal itu. Makanya meleset. Takut akan Tuhan ya. Phobos. 2 Korintus 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan.
Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Karena takut akan Tuhan, maka aku harus meyakinkan banyak orang. Itu takut akan Tuhan, bukan gini, aku sudah selamat, nggak buat apa-apa selamat. Itu nggak takut Tuhan itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, nggak takut Tuhan itu namanya. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, itu orang yang tidak takut Tuhan. Nggak melakukan kehendak Tuhan selamat, dari mana itu ajaran itu? Aneh. Keselamatan karena anugerah, betul. Tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan, dia tidak selamat. Bukan orang-orang yang panggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau orang tidak ada perbuatan nyatanya, imannya mati, saudara. Gereja mula-mula, dasar landasannya benar, takut akan Tuhan. Itulah yang ada di Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi takut akan Tuhan ini bukan rasa takut yang membuat kita jauh sama Tuhan. Takut jauh, bukan. Kalau itu takut teror. Itu takut intimidasi. Itu takut hukuman. Bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab takut akan Tuhan. Takut sama Tuhan jadi menjauh dari Tuhan. Bukan itu maksudnya ya. Bukan takut karena ancaman, bukan. Takut akan Tuhan adalah takut yang benar. Karena ada takut yang salah. Takut yang salah itu takut terhadap setan, gondoruwo, takut apa lagi? Kuntilanak, takut miskin, takut gak punya teman, takut gagal. Bukan itu yang dimaksud takut akan Tuhan itu. Ya, takut yang benar. Sikap hormat yang benar terhadap Tuhan. Bisa memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan pas, dengan benar. Itu takut yang benar. Banyak orang tidak memposisikan dirinya dengan benar. Tidak takut dia. Tidak takut. Padahal ya, saya sering kasih ilustrasi loh. Kalau seorang jenderal hebat gitu, ketika menghadapi raja atau kaisar, nunduk dia. Takut yang benar. Hormat. Manusia banyak yang nggak hormat. Nggak tahu ya, masih ada nggak apa enggak hari ini, saya nggak tahu. Lagi pula baca disclaimer ya, saya tidak sedang menyerang siapapun. Kalau kebetulan sama ya terserah situ. Ya, masa ada orang yang berdoa gini malam hari. Aku mau tidur Tuhan ya, tolong ya Tuhan jaga itu pintu depan. Pintu belakang, jendela-jendela tolong jagain ya Tuhan. Sama genteng sekalian. Kau pikir Tuhan jongos semua apa? Gak bisa memposisikan diri di hadapan Tuhan. Mengerti maksud saya ya? Itu tidak takut Tuhan tuh. Orang yang suka gini, aku klaim janji Tuhan. Gak takut Tuhan itu, klaim-klaim. Kau tuh siapa mengklaim Tuhan? Tuhan yang klaim kita. Talenta sudah kuberikan. Untuk apa talenta itu? Yang klaim kita atau Tuhan? Tuhan yang klaim kita, kok kita yang klaim Tuhan? Ajaran dibulak balik semua. Aneh dunia ini emang. Amin, saudara. Kalau mau benar ya begini. Kalau mau yang menyenangkan ya silakan. Padahal ini menyenangkan loh di hati Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itu tunduk. Takut akan Tuhan itu mengasihi Tuhan. Bukan takut menjauh, itu ketakutan. Takut akan Tuhan yang benar itu justru mengasihi Tuhan. Pemazmur aja mencatat hal itu. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur pasal 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Orang yang berhikmat, dia takut akan Tuhan. Ya, dia tidak takut apapun kecuali Tuhan.
Tidak takut miskin, tidak takut setan sekalipun. Tidak takut kehilangan siapapun. Kecuali kehilangan Tuhan. Kalau itu dia takut sekali. Saudara tahu berapa hari yang lalu, 2 malam yang lalu atau kapan ya, saya dikasih ilustrasi sama Tuhan. Dikasih mimpi. Mimpi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya kalau saya mimpi itu dikasih mimpi api biasanya. Kali ini beda. Saya ada di suatu dunia gitu. Dunia itu seperti di film itu loh, kalau di salju-salju agak biru gitu kan warnanya. Tapi semuanya beku. Jadi saya pulang ke rumah saya juga kayak freezer, beku semua. Semua manusia di bumi beku. Terus kok sepi ya Tuhan, beku gini, gak ada suara, gak ada listrik, gak ada apa. Semua dingin. Saya mendapatkan pencerahan bahwa itu rasanya kalau dicuekin Tuhan. Kalau orang manusia dicuekin Tuhan, dia kesepian, dia ketakutan, dia di lembah kematian. Itulah alam kematian sebenarnya. Di roh manusia yang di alam kematian, kalau dicuekin Tuhan, adanya di sana, alam maut sana, dia sendirian. Gak usah disiksa deh. Kita gak bicara soal siksa, dicuekin Tuhan aja udah, wah itu sudah kematian tuh. Apalagi tersiksa. Jadi kalau orang tidak takut Tuhan, itu orang paling bodoh di dunia. Sebab awal dari hikmat itu, takut akan Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi takut akan Tuhan adalah fondasi atau dasar utama atau pilar utama suatu gereja yang benar. Orang percaya yang benar. Kita semua pilarnya harus satunya. Yang pertama takut akan Tuhan. Itu fondasi orang percaya. Ya. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Awal pengetahuan itu takut akan Tuhan. Percuma kau jenius. Percuma kau punya profesi yang ngetop di dunia. Triliunan, profesor. Percuma semua itu. Kalau tidak takut akan Tuhan. Awal mula aja takut akan Tuhan, baru kita ngomong pengetahuan yang lain. Semua itu sia-sia kalau tidak takut akan Tuhan. Inilah dasar dari hikmat yang sejati. Yang akan membawa kita kepada hidup yang di dalam berkat Tuhan yang benar. Berkat yang benar. Sebab banyak orang kaya hidupnya dalam kutuk. Tidak dalam berkat. Kalau kita takut akan Tuhan, berkat Tuhannya benar dia. Kemudian hidup ini jadi bermakna kalau kita takut akan Tuhan. Yang ketiga, hidup ini berkenan bagi Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Ingat ya, takut itu bukan ketakutan loh. Nanti akan kita eksplor lebih jauh. Itulah landasan gereja yang benar. Dalam hal ini kita bicara GMM, gereja mula-mula. Landasannya harus takut akan Tuhan. Gak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Apa ada Pak yang tidak takut akan Tuhan? Ada banyak. Pelan-pelan saudara. Kita kan baru lahir nih. Jadi pelan-pelan komunikasinya. Hari ini pilar pertama, takut akan Tuhan. Jadi kalau ditanya apa sih takut akan Tuhan itu? Itu bukan takut karena ancaman, teror, atau intimidasi, bukan. Ya, yang membuat kita menghindar dari Tuhan, bukan itu. Justru sebaliknya, rasa takut ini malah membuat kita pengen dekat. Nah, ini agak aneh kan? Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar. Tapi itulah kenyataannya. Orang yang takut Tuhan pengen mendekat malah. Orang takut setan nggak mau dekat, ngapain? Takut yang berbeda ini. Contoh, Bapak Ibu, saya perhatikan anak saya sendiri aja contohnya. Kalau anak saya itu dimarahin mamanya, kan dia takut dimarahin tuh. Tapi bukannya melarikan diri minggat gitu bukan. Ada nggak anak dimarahin orang tuanya minggat? Masih kecil ya, kalau orang gede kurang ajar ya bang. Yang masih kecil dimarahin mamanya sambil nangis-nangis tapi dia peluk mamanya loh. Apa artinya? Dia takut mamanya, tapi takut yang benar. Dia pengen deket mamanya, jangan dong ma, jangan begitu.
Nangkep maksudnya enggak? Aku memang salah, tapi jangan gitu, Ma. Jangan tinggalin aku. Mamanya kalau bilang, nanti kita tinggalin aja. Takut dia. Takut ditinggal. Takut yang benar. Takut di situ mengandung unsur mengasihi sebenarnya. Takut kehilangan. Amin. Sama kalau orang pacaran, takut gak ditinggal? Makanya promosi terus kan. Mau makan apa sayang? Promosi terus, takut ditinggal. Bukan cuma takut ditinggal sih, itu cinta, mengasihi. Makanya kalau kita takut Tuhan itu mengasihi Tuhan justru. Jadi istilah takut itu sudah terlanjur salah selama ini dimengerti. Ada jenis takut yang benar. Takut akan Tuhan. Takut kehilangan juga. Bayangin kalau seorang pacar dicuekin sama pacarnya. Atau anak dicuekin mamanya gitu. Terserah kamu. Dia nangis pasti. Cari mamanya. Pasti. Ya. Saya lihat anak saya sendiri aja, iya juga ya, takut yang benar ini. Meskipun seandainya ini, istri saya nggak gitu. Seandainya seorang mama mukulin anaknya gitu. Puas. Kan sakit tuh, nangis gitu kan. Minggat gak anaknya? Enggak, makin dekat dia. Anak saya waktu masih kecil pernah nakal ya. Saya gendong itu, saya sentil aja itu. Nangis kan. Nangis dia. Tapi habis itu tetap aja itu enggak dendam sama saya. Habis itu bercanda-bercanda. Aduh, itu takut yang benar. Kita mesti memiliki takut yang benar sama Tuhan. Takut yang benar itu justru kita mengasihi, sangat mencintai dia, mengasihi dia. Itu maksudnya. Ya, Pemazmur, salah satu contoh takut akan Tuhan. Itu Pemazmur. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ya Allah. Itu takut akan Tuhan yang benar itu. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini sudah apa? Takut yang benar ini. Takut tapi malah mendekat sama Tuhan. Saudara mesti belajar nih. Belajar yang benar. Takut akan Tuhan. Tanamkan dalam diri kita mulai sekarang. Jangan pernah hilang selama-lamanya. Amin, saudara. Seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa. Seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Takut akan Tuhan ini memang beda, saudara.
Biasanya manusia itu takut akan ancaman bahaya. Tapi yang ini takut kalau aku ditinggalkan dia. Takut kalau aku mengecewakan dia. Takut kalau hidupku ini tidak berkenan. Takut kalau hidupku ini tidak dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Miliki takut yang benar mulai sekarang. Pemazmur ini begitu mencurahkan isi hatinya. Dasarnya takut akan Tuhan. Sehingga curahannya itu cinta kasih. Jiwaku haus padamu Tuhan. Bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Penuh dengan puisi, saudara. Ya, makanya iman yang benar itu dasarnya takut akan Tuhan. Iman sudah banyak diajarkan salah. Imani, kok akan dapat uang. Itu bukan imani, emani. Ke gereja kok diajarin yang begituan. Omsetmu akan naik 100 kali lipat. Matrek sih lo. Kita itu kalau kerja benar pasti diberkati Tuhan, pasti. Jangan firman Tuhan dipakai untuk memompa emosi seseorang. Biar ngasih lagi. Kalau orang terbeban ya, kebenaran, dia akan mendukung. Gak usah diminta. Ada amin gak ini? Pasti. Saya sudah ngalamin. Ada orang-orang yang terbeban, saudara. Diam-diam mereka mendukung. Waduh, saya sampai iya Tuhan. Pasti karena Tuhan. Bukan karena kita hebat atau apa. Ya, ingat iman yang benar. Bukan ingin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kalau Tuhan gak cuekin aku, kalau Tuhan sayang aku, itu lebih dari cukup. Biar aku gak kaya, gak masalah. Tapi kalau Tuhan mau pakai seseorang menjadi kaya, akan jadi kaya juga. Tapi untuk Tuhan. Jangan kaya lalu binasa, jangan. Ya, iman yang benar itu begini, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku selamanya. Saudara, ini bait yang kedua ini tadi pagi. Saya bangun jam 3 kebangun, jam 4 kebangun. Ya udah saya bangun aja. Saya nyanyikan lagu ini, bait keduanya itu. Dari hari ke hari ya, kalau kita takut akan Tuhan, saudara akan melihat banyak sekali mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang saya masuk mujizat itu bukan sakit sembuh dan bukan. Perubahan. Perubahan yang terjadi dalam hidup kita sendiri heran. Kok Tuhan baik ya sama aku ya. Gitu loh saudara. Saudara jangan sampai ditinggal Tuhan. Ya, kalau ditinggal pacar nggak masalah. Hilang satu tumbuh banyak amat sih. Hilang satu ya tumbuh satu aja kok 1000. Emang bisa biayain 1000? Itu biar Salomo aja 1000. Ya, oke. Yang pertama, takut akan Tuhan itu bukan takut ancaman. Bukan ketakutan, tapi takut kalau tidak menyenangkan dia. Takut kalau ditinggal. Takut kalau hidupku ini mengecewakan. Takut kehilangan. Jadi kita tidak boleh takut apapun di dunia ini. Apapun. Kecuali satu.
takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita takut berbuat dosa. Kenapa? Takut mengecewakan hatinya. Amin, saudara. Nah, mulai hari ini gampang. Aku takut akan Tuhan. Jadi kalau mau bicara, aku takut Tuhan. Jangan sampai bicaraku itu menyakiti seseorang. Jangan sampai bicaraku ini menjadi kutuk, mengutuki seseorang. Biarlah bicaraku ini memberkati seseorang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menyampaikan kebenaran. Bukan hoax. Banyak orang mulutnya dipakai untuk menyampaikan hoax. Segala sesuatu yang gak benar disampaikan. Yang benar gak disampaikan. Takut akan Tuhan akan membawa hidup kita kepada jalan yang benar. Jadi yang pertama apa tadi? Takut akan Tuhan itu bukan takut terhadap ancaman. Bukan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan lebih dari semuanya. Artinya menempatkan Tuhan di atas segalanya. Yang nomor satu, itu Tuhan. Nah, itu artinya takut akan Tuhan. Ya. Coba kita baca Lukas 14 ayat 26. Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus ini, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini bukan berarti lalu kita diperintahkan untuk membenci ayah, ibu, dan sebagainya. Diri sendiri juga dibenci, bukan itu. Kita harus mengerti, suatu hari akan saya khotbahkan khusus, ini kata khusus itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan membenci, padahal itu bukan membenci. Jadi orang salah mengerti nanti. Intinya adalah Tuhan yang paling tinggi dalam hidup kita. Itu artinya takut akan Tuhan. Menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Makanya kita disebut hamba Tuhan. Melakukan kehendak Tuannya. Itu maksudnya. Nanti ada orang yang ngotot gini. Enggak Pak, kita bukan hamba, kita anak. Aduh, enggak ngerti ngomongnya kenceng lagi. Kita itu hamba Tuhan. Tapi juga anak. Hamba dalam rangka melakukan kehendak Tuannya. Anak dalam rangka menjadi anak Bapa di surga. Kalau baca Alkitab itu harus lengkap, jangan sepotong-sepotong. Nggak ngerti ngotot lagi. Nggak bisa belajar orang seperti itu. Makanya banyak orang nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Merasa pinter, ngotot maunya sendiri. Tuhan berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Merasa hebat gitu, lepasin dulu semuanya, dengerin yang lengkap. Yang utuh dulu dengernya, baru komentar. Alkitab berkata kita seorang hamba. Maria itu hebat, salah satu orang hebat itu Maria. Ibunya Yesus. Dia kan belum pernah berhubungan sama Yusuf. Tapi malaikat datang, yang kudus ada di rahimmu itu. Maria gini, jangan, nanti apa kata orang gitu. Tapi Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Mestinya kita semua begitu, saudara. Kita semua mulai hari ini ya, kalau ada yang nyerang gitu ya, sesungguhnya aku hamba Allah. Kalau hamba setan nyerang, kau jual, kau beli. Wih, gampang bener ya begituan ya, jangan ya, jangan. Bapak Ibu Saudara mesti tahu bahasanya anak muda. Kalau bilang jangan itu gini, jangan ya dek. Itu bahasanya anak muda itu, jangan ya dek. Jangan, kamu begitu tuh kayak setan tau gak? Anak Allah itu gak gitu. Kalau dihina pun, sesungguhnya aku hamba Allah. Mantap ya, mantap. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan itu adalah ketaatan kita. Karena takut kita taat. Taatnya bukan karena ketakutan, taatnya karena aku mengasihi Tuhan. Dasarnya selalu ke sana. Taat karena kasih, bukan karena ketakutan.
Takut akan Tuhan membuat kita melakukan seluruh firman-Nya. Kenapa? Bukan takut dihukum. Aku mau menyenangkan Dia. Mau berkenan. Begitu. Kayak kita mau menyenangkan mama kita atau papa kita. Pengennya apa? Nah, jangan sampai aku menyedihkan. Aku mau jadi anak yang berkenan. Gitu. Makanya ada suara dari surga yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam bahasa lain, itu anak yang menyenangkan aku. Berkenan itu menyenangkan artinya. Gitu loh. Hidup sekali aja kok nggak menyenangkan Tuhan. Hidup sekali aja kok nggak takut akan Tuhan. Hari gini masih berani. Berani sama Tuhan, tidak takutnya sama setan. Kebalik dunia ini. Manusia itu semuanya kebalik. Takut Tuhan, nggak takut setan. Gitu loh sebenarnya yang benar ya. Orang yang takut akan Tuhan itu bukan takut karena hukum. Bukan takut karena hukum Taurat. Bukan takut karena agamawi, aturan agama. Bukan. Takutnya takut Tuhan. Bukan takut nanti melanggar nih halal, haram. Oh yang ini hari Sabat nih. Bukan begitu. Itu masih terikat pada hukum Taurat orang-orang seperti itu. Kita melakukan itu karena motivasi ingin menyenangkan Tuhan. Bukan karena takut dihukum. Makanya orang yang tidak melakukan itu tidak mengasihi Tuhan. Dicatat baik-baik. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Dicatat baik-baik nih. Yang di luar sana dengar baik-baik. Yang ngotot bahwa keselamatan karena anugerah, jadi kita nggak usah melakukan kehendak Tuhan. Tidak, perbuatan tidak penting. Dicatat baik-baik. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau orang mengasihi Tuhan, ia akan menuruti semua firman-Nya. Menuruti itu maksudnya apa? Melakukan. Ayat berikutnya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Tuhan Yesus yang berkata, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya memang dia tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, pasti binasa. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Lah kok ada orang yang perbuatan gak penting. Jadi mengasihi Tuhan gak penting menurutmu? Diajarin gak mau. Padahal kitab Yakobus sudah jelas itu. Manusia bebal kau. Mana ada iman tanpa perbuatan. Tapi hari ini loh saya bilang. Tadi pagi aja masih ada yang ngotot. Enggak Pak, gak usah ada perbuatan. Iman itu ya iman saja gitu. Saya suruh baca kitab Yakobus, gak mau baca dia. Ya udah lupakan aja, coret. Itu aja. Orang gak mau belajar percuma. Sebaiknya di skip aja kalau gak mau belajar. Nah iya dong, ngapain? Itu disclaimer ya, ini bukan nyerang siapa-siapa ya. Ini kebenaran. Masalahnya itu gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kebenaran disampaikan, orang yang gak benar tersinggung. Padahal bukan nyerang dia. Ini secara umum disampaikan. Pasti kalau kebenaran disampaikan, kepalsuan tertelanjangi. Terbuka gitu. Oh yang itu ternyata palsu. Gitu loh maksudnya. Ya, gak takut akan Tuhan, kepalsuan itu memang. Itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Jadi mengapa kita harus takut akan Tuhan? Mengapa ya? Bapak Ibu Saudara ya, kita itu, kan kita tahu Tuhan itu kudus adanya. Kalau kita mau mendekat, tapi hidupnya tidak kudus, berani. Nggak takut. Seperti kita mendekat sama api gitu. Ya jangan. Kalau kita tidak hidup kudus, bagaimana kita bisa mendekat sama Tuhan? Hangus terhadap kekudusannya nanti. Gak bisa. Makanya kita mau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan salah satunya mengasihi dia hidup kudus. Kalau orang gak hidup kudus, tidak mengasihi Tuhan. Sudah pasti itu. Itu sudah pasti. Kenapa kita takut akan Tuhan? Kita butuh Tuhan. Jangan ditinggal ya Tuhan. Jangan aku dicuekin. Aku tidak bisa hidup kalau nggak ada Tuhan. Hidup sih, habis itu mati, binasa. Kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup, saudara.
Karena firman Tuhan jelas berkata, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup dalam kelimpahan yang berkualitas. Maksudnya kelimpahannya bukan kaya ya, berkualitas. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Sebab Tuhan itu kudus. Makanya kita takut kalau kita tidak hidup kudus. Yang kedua, kita membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, jangan dibalik ya. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Tuhan itu sumber kehidupan, makanya kita takut akan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Takut yang mendekat, bukan takut yang menjauh. Itu takut yang benar, itu begitu. Tuhan itu menyelamatkan. Kan kita tidak mau binasa. Bagaimana sih hidup yang takut akan Tuhan itu? Nah, ini perjalanan panjang kita bersama nanti. Bagaimana hidup yang takut akan Tuhan itu? Apakah rajin ke gereja, rajin doa, puasa? Bukan. Takut akan Tuhan akan jelas dalam setiap perbuatannya setiap hari. Ketika seseorang berdoa, doanya yang benar. Jangan dibuat-buat. Apalagi nanya ke komputer, doa yang benar gimana? Habis ChatGPT. Habis itu di print terus ditaruh di sini terus berdoa. Oh, itu menghina Tuhan loh. Enggak takut Tuhan itu namanya. Ya, doa itu harus dari hati yang tulus. Pakai bahasa sederhana. Ya, enggak usah, wah, aku mau bagus kalimatnya. Enggak usah. Enggak usah. Doa itu kalimat komunikasi, dialog. Bukan hanya permintaan. Ada orang nanya sama saya, Pak, doa yang manjur itu gimana ya, Pak? Maksudmu, oh, manjur itu minta apa aja dikasih gitu? Enggak, Tuhan macam apa yang ngasih orang yang minta kalajengking? Enggak mungkin. Permintaan yang baik dikasih, permintaan yang enggak baik enggak mungkin dikasih. Permintaan yang baik menurut kita aja belum tentu dikasih kalau enggak menurut Tuhan. Rasul Paulus sakit, saudara. Dia berdoa 3 kali minta dilepaskan dari sakitnya, digocok iblis itu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Sebab dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna, kelihatan. Orang yang sakit tapi tetap memuliakan Tuhan. Oh, itulah iman yang benar. Itu. Amin. Makanya, saudara kalau mengerti takut akan Tuhan yang benar, enggak masalah. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau enggak masalah. Tapi jangan ditinggal ya Tuhan. Aku punya harta abadi, Tuhan sendiri. Ada roh Allah dalam diri kita. Mantap hidup ini. Hidup semangat, lakukan kehendak Tuhan. Kerja keras yang pintar. Semua dasarnya adalah takut akan Tuhan. Itulah pilar pertama gereja kita GMM. Ya. Nanti pilar kedua, ketiga berikutnya. Pelan-pelan saudara. Karena ini bukan teori, ini harus digumulkan Tuhan, apalagi ya, gitu. Bukan karangan saya aja nggak tahu tiba-tiba, iya juga ya, gitu. Nah, nanti paling 3 pilar, biar nggak banyak. Tapi sebenarnya takut akan Tuhan ini cabangnya banyak. Apa sih takut akan Tuhan itu? Mengapa kita harus takut akan Tuhan? Bagaimana hidup yang takut akan Tuhan itu? Bapak Ibu, Saudara, ikuti secara online sesi 2-nya ya. Ini panjang soalnya. Bersambung sesi 2 nanti. Sebab nggak bisa cepet-cepet gitu, nggak bisa. Landasannya yang benar itu takut akan Tuhan. Intinya kalau orang takut akan Tuhan, dia akan mengejar hidup suci. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Sebab Tuhan itu kudus. Yang pertama, ciri orang yang takut akan Tuhan, ia akan hidup kudus. Yang kedua, ia akan taat melakukan firman Tuhan. Taat, makanya harus belajar supaya bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Taat. Yang ketiga, smart, cerdas orangnya. Cerdas bukan cerdas ilmu pengetahuan atau apa, bukan ya. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Peka maksudnya. Kalau aku melakukan ini Tuhan pasti berkenan. Kalau yang itu kayaknya Tuhan gak berkenan. Jadi cerdas membedakan manakah kehendak Allah, yang baik yang mana, yang berkenan yang mana, yang sempurna yang mana. Karena apa?
Karena orang yang takut akan Tuhan, itu adalah awal segala pengetahuan. Ia akan mengalami perubahan akal budi. Kan begitu. Dan ia tentu jadi berkat kemanapun ia pergi. Itu ciri takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, baca Alkitab pun Alkitabnya dirubah-rubah sesuai keinginannya. Itu sabotase namanya. Tuhan mau menyelamatkan banyak jiwa. Tapi ada banyak orang merubah-rubah Alkitab, mengkhotbahkan sesuai keinginannya sendiri, ada udang di balik rempeyek, macam-macam aja. Begitu. Ya, itu, waduh, di dunia ini banyak orang sabotase pekerjaan Tuhan. Cuma banyak orang gak ngerti. Makanya pelan-pelan, yang pertama kita mesti miliki adalah takut yang benar. Yaitu takut akan Tuhan. Saudara, yang simpel saja ya. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan itu yang tertinggi dalam hidup kita. Prioritas utama. Kita mengasihi Tuhan, kita takut Tuhan, tapi tidak takut apapun. Itu nomor satu. Coba lihat diri sendiri. Kalau kita masih mulutnya sembarangan, nggak takut Tuhan itu. Kalau kita hidupnya nggak benar, nggak takut Tuhan itu. Kalau orang takut Tuhan, dia akan belajar. Iya bisa buat salah, bisa karena belum sempurna, tapi tidak sengaja. Setelah buat salah, ia akan terganggu sejahteranya. Aduh, aku kok salah ya tadi ya. Lain kali aku nggak mau salah lagi. Nah itu baru orang benar. Banyak orang nggak begitu, salah. Ya memang aku manusia biasa. Lain kali diulang lagi. Nggak takut Tuhan itu. Ya, ini landasan yang paling penting. Takut Tuhan. Tuhan yang tertinggi dalam hidupku. Aku butuh Tuhan, aku menghormati Dia, aku mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi semua orang. Amin ya. Mari kita bertobat lagi saudara. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hati kita semua. Lupakan masa lalu. Lupakan apa kata psikolog. Aku itu memang gini Pak. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua orang bisa berubah. Kalau mau. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa. Rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu kembali
ke kebenaran yang mula-mula. Lupakan saja ada banyak hal yang tidak sesuai Alkitab. Kita kembali ke gereja mula-mula, kebenarannya. Yang pertama pilarnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang semakin dekat Tuhan. Takut berbuat dosa, hidup suci, cerdas, peka, dan lain-lain. Biasakan kita mengerti kebenaran seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, dengan hati kita yang tulus, saudara. Katakan dengan tulus, saudara, jiwaku haus padamu. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami mendapatkan firman yang dari Engkau, firman yang benar. Biarlah kami boleh belajar kembali ya Tuhan, dari awal menata hidup kembali sesuai dengan kebenaran sejati yang turun dari surga. Terima kasih untuk gereja di tempat ini. Kami percaya kami mulai dengan gereja yang kecil, tetapi kuasa-Mu pasti turun mengalir melalui gereja-Mu ini Tuhan. Menjangkau banyak jiwa, menyadarkan banyak orang yang sesat, membinasakan pekerjaan iblis. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani. Juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Khususnya orang-orang yang terbeban, yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Berikan mereka karunia-karunia, berkat, semuanya yang baik. Bapa di surga, sebelum kami sudahi pertemuan ini, layakkan setiap kami untuk menerima berkat yang dari Engkau. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, semua karunia roh, berkat jasmani, berkat rohani, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi
kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.